Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Zahara, NIM 22043027. Saya salah satu anggota dari kelompok 9. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 9 tentang tugas pengantar coding yang diampu oleh dosen Bapak HD Afriansa, SPD, MPD. Subtopik yang akan dibahas yaitu yang pertama, bentuk konsep dan prinsip dalam pencarian data pengeluaran data. Yang kedua, metode pencarian beruntun dan pencarian bagi dua. Yang ketiga, macam dan jenis metode pencarian dan pengurutan data. Yang keempat, menulis algoritma dan pemrograman untuk masalah pengurutan data. Yang pertama, bentuk konsep dan prinsip dalam pencarian data pengeluaran data. 1. Pencarian data atau searching dapat sering dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Pencarian data memerlukan operasi yang penting dalam pengolahan data. Definisi tentang pencarian adalah bila diberikan larik L yang sudah terdefinisi elemen-elemennya dan X adalah elemen bertipe sama dengan elemen larik L. Mencari X dapat dilakukan di dalam larik L. Pencarian adalah memeriksa keberadaan X. Yang kedua, pengumpulan data atau sorting. Sorting yaitu proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan dan susunan tertentu. Itu menurut Munir 2003. Urutan objek tersebut dapat menaik atau disebut dengan ascending dan menurun disebut dengan descending. Bila n suatu objek atau data disimpan di dalam larik L, maka pengurutan menaik berarti menyusun elemen larik sedemikian rupa. Data yang diurut dapat berupa data bertipe data dasar atau bertipe data terstruktur, disebut juga dengan record. Jika data bertipe terstruktur, maka harus dispesifikasikan berdasarkan file apa data tersebut diurutkan. File yang dijadikan dasar dalam pengurutan data dikenal dengan file kunci. Urutan paling umum adalah urutan numerik atau leksikografis. Pentingnya pengurutan terletak pada kenyataan bahwa pencarian data dapat dioptimalkan hingga tingkat yang sangat tinggi jika data disimpan dengan objek tertentu. B. Metode pencarian beruntun dan pencarian bagi dua. Yang pertama ada searching atau pencarian. Di dalam pencarian dapat beberapa hal. Yang pertama yaitu pencarian beruntun atau disebut dengan sequential search. Prinsip kerja pencarian beruntun adalah membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dapat dicari, ditemukan, atau semua elemen sudah diperiksa. Pencarian beruntun ini ada dua macam, yaitu pencarian beruntun pada larik berurut dan pencarian beruntun pada larik tidak berurut. Yang kedua yaitu pencarian beruntun pada larik yang tidak berurut. Pencarian dilakukan dengan memeriksa setiap elemen larik, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan, atau sampai seluruh elemen sudah diperiksa. Yang ketiga, pencarian beruntun dengan sentinel. Sentinel merupakan elemen fiktif yang sengaja ditambahkan sesudah elemen terakhir larik. Jika elemen terakhir larik adalah L sama dengan N, maka sentinel dipasangkan pada elemen L sama dengan N tambah 1. Sentinel ini harganya sama dengan data yang dicari. Akibatnya, proses pencarian selalu berhasil menemukan data yang dicari. Walaupun demikian, harus diperiksa lagi letak data tersebut ditemukan di mana. Apakah di antara elemen-elemen larik sesungguhnya yaitu dari L sama dengan 1 sampai L sama dengan N. Pada elemen fiktif yaitu L sama dengan N tambah 1 yang berarti X sesungguhnya tidak terdapat di dalam L. Jika X tidak ditemukan, maka sentinel tersebut sekaligus sudah ditambahkan. Perlu diingat batas pendefinisian indeks larik sebab komputer tidak boleh mengakses elemen larik yang indeksnya melebihi rentang indeks yang sudah didefinisikan. Yang keempat, pencarian beruntun pada larik yang terurut. Dimulai dari elemen pertama, pada tabel dilakukan pembandingan dengan elemen yang dicari. Jika elemen dalam tabel masih lebih kecil dari elemen yang dicari, pencarian diberhentikan dan bisa dipastikan bahwa elemen yang dicari
memang tidak bisa untuk ditemukan. Jika elemen yang dicari tidak ditemukan dan kita ingin menyiapkan elemen tersebut pada posisinya yang tepat, maka seringkali diperlukan adanya penggeseran terhadap elemen-elemen yang nantinya akan terletak pada subscript yang lebih besar dari elemen yang dicari. Yang kelima, pencarian biner atau pencarian bagi dua. Pencarian biner merupakan metode pencarian yang diterapkan pada sekumpulan data yang sudah terurut baik secara ascending maupun descending. Salah satu keuntungan data yang terurut adalah memudahkan pencarian dalam hal ini, yaitu pencarian bagi dua. Syarat utama penerapan pencarian bagi dua yaitu data yang sudah terurut baik ascending yang menaik ataupun descending yang menurun. Selama proses pencarian diperlukan, dua buah indeks larik yaitu indeks terkecil dan indeks terbesar. Indeks terkecil sebagai indeks ujung kiri larik dan indeks terbesar yaitu ujung kanan larik. Istilah kiri dan kanan dinyatakan sebagai membayangkan elemen larik terentang horizontal. Misalkan, indeks kiri adalah atas sama dengan A dan indeks kanan adalah bawah sama dengan B. Pada mulanya, IA sama dengan 1 dan IB sama dengan N. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu macam dan jenis metode pencarian dan pengurutan data. Yang pertama, pencarian atau searching. Pencarian data sering juga disebut dengan table book atau Stronger and Retriever information, yaitu suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Terdapat beberapa hal. Yang pertama, pencarian linear atau sekuensial. Pencarian berurutan sering disebut dengan pencarian linear. Merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan ataupun data tersebut tidak ditemukan. Yang kedua yaitu pencarian biner atau binary search. Salah satu syarat agar pencarian biner dapat dilakukan yaitu data sudah dalam keadaan urut. Dan dengan kata lain, apabila data belum dalam keadaan terurut, pencarian biner tidak dapat dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga sudah menggunakan pencarian biner. Misalnya saat ingin mencari suatu kata dalam kamus. Yang ketiga, pencarian beruntun dengan sentinel. Proses membandingkan setiap elemen dalam array satu persatu secara beruntun yang dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga elemen terakhir dari array. Yang kedua, pengurutan. Sorting. Sorting merupakan proses pengurutan. Sorting dalam pengurutan data adalah proses yang sering harus dilakukan. Dalam hal ini diartikan mengurutkan data yang berada dalam suatu tempat penyimpanan dengan urutan tertentu, baik urut menaik atau ascending dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar, atau urut menurun descending dari nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil. Contoh metode sorting yaitu bubble sort. Metode gelembung disebut juga dengan metode bubble sort. Sering disebut dengan metode yang mengurutkan data dengan cara membandingkan masing-masing elemen kemudian melakukan pertukaran bila perlu. Metode ini mudah dipahami dengan the program. Tetapi bila dibandingkan dengan metode lain yang pernah kita pelajari, metode ini merupakan metode yang paling tidak efisien. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu menuliskan algoritma dan pemrograman untuk masalah pengurutan data. Yang pertama adalah bubble sort. Menulis algoritma untuk masalah pengurutan data dapat dilakukan dengan metode bubble sort atau dikenal juga dengan exchange sort. Metode ini merupakan algoritma pengurutan yang paling tua dengan metode pengurutan paling sederhana. Pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan masing-masing item dalam suatu list secara berpasangan, menukarkan item jika diperlukan, dan mengulanginya sampai akhir list secara berurutan, sehingga tidak ada lagi item yang dapat ditukar.
Yang kedua, insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurut dan yang sudah diurut. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurut dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurut. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tidak ada lagi elemen yang tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Yang ketiga, selection. Ide utama dari algoritma selection sort adalah memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke I. Nilai dari I dimulai dari 1 ke N, di mana N adalah jumlah total elemen dikurang 1. Yang keempat, cell sort merupakan algoritma yang satu jenis dengan insertion sort, di mana pada setiap nilai I dalam N atau I item diurutkan. Pada setiap pergantian nilai, I dikurangi sampai 1 sebagai nilai terakhir. Yang kelima, merge sort. Algoritma dirumuskan dalam 3 langkah berpola divide dan conquer. Berikut menjelaskan langkah kerja dari merge sort. Divide. Memilih elemen-elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian. Conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Kombinasi, mengkombinasikan 2 bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian dan berurutan. Proses rekursif berhenti jika mencapai elemen dasar. Hal ini terjadi bila mana bagian yang akan diurutkan menyisakan tempat satu elemen. Sisa pengurutan satu elemen tersebut menandakan bahwa bagian tersebut telah terurut sesuai rangkaian. Yang keenam, quicksort. Algoritma ini berdasar pada pola divide and conquer. Berbeda dengan merge sort, algoritma ini hanya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, divide memilah rangkaian data menjadi 2 subrangkaian. A sama dengan P dikurang Q dikurang 1. Dan A, Q ditambah 1 dikurang R, di mana setiap elemen A sama dengan P dikurang Q dikurang 1 adalah kurang dari atau sama dengan A sama dengan Q. Dan setiap elemen pada A sama dengan Q ditambah 1 dikurang R adalah lebih besar atau sama dengan elemen pada A sama dengan Q. A sama dengan Q disebut juga sebagai elemen pivot. Perhitungan pada elemen Q merupakan salah satu bagian dari prosedur pemisahan. Cara yang kedua, yaitu conquer, mengurutkan elemen pada subrangkaian secara rekursif. Pada algoritma quicksort, langkah kombinasi tidak dilakukan karena telah menjadi pengurutan elemen-elemen pada subarray. Yang ketujuh, heap sort. Heap sort adalah sorting yang menggunakan struktur data heap lalu dengan nilai parent selalu lebih besar daripada nilai childnya. Algoritma yang pertama, buat suatu heap, ambil isi dari root, masukkan ke dalam sebuah array. Hapus elemen root dengan mempertahankan properti heap. Ulangi sampai tree menjadi kosong. Dari semua materi yang sudah saya jelaskan dan sudah saya presentasikan, kesimpulannya yaitu pengurutan data atau sorting merupakan suatu proses di mana suatu susunan data yang semula dalam kondisi acak dapat menjadi terurut, baik dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya dari data terbesar sampai dengan data terkecil. Menurut Wahyu 2009, untuk dapat melakukan pengurutan data, sebuah algoritma pengurutan data atau disebut dengan sorting sangat penting dan dibutuhkan dalam pengolahan data. Namun sayangnya setiap algoritma pengurutan data tersebut tidak lepas dari kekurangan-kekurangannya yang ada, seperti kompleksitas waktu pada best case atau disebut juga dengan kasus terbaik,
average case disebut juga dengan kasus rata-rata atau worst case, yaitu kasus yang paling terburuk. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.